Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinita Pramana Putra, NIM 222-111-01160. Di sini saya adalah mahasiswa profesi apoteker dari Universitas Jember. Saya akan mempresentasikan tentang kuliah tamu farmasi industri yang kedua dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Yudi Wijaksono, SSI, MSI. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penetapan kadar dari tablet. Yang pertama ini, menurut literatur pemeriksaan tablet fluxasin itu menggunakan penetapan kadarnya menggunakan HPLC atau ACKT. Di sini untuk penetapan kadarnya ini disebutkan dengan detail ya di sini ya. Untuk dimensi dan sistem kolomnya ini menyesuaikan dari yang digunakan. Ketika monografi ini digunakan dan tidak sesuai, maka tidak boleh dilakukan penyesuaian seperti pada chapter 621 ini yang menjelaskan tentang kromatography. Di sini ada yaitu isokratif dan separotions. Ini dua-duanya ini mempunyai kriteria masing-masing ya, sehingga tetap mengikuti kaidah yang ada di monografinya. Untuk isokratik ini perubahan terhadap suhu atau buffer yang akan digeser sampai batas dan beberapa fase diamnya. Untuk gradient separation ini adalah fase gerak dan laju alirnya ini tergantung dari ukuran partikelnya. Selanjutnya ini untuk kriterianya, untuk kriteria penerimaannya dari IR-nya. Di sini ada tahap S1, S2 dan S3 dengan jumlah sampel masing-masing itu S1 dan S2 adalah 6 dan S3-nya ini adalah 12. Untuk S1-nya ini tiap unitnya ini harus kurang dari Q plus 5%. Sementara untuk S2-nya ini rata-rata 12 unit, S1 ditambah S2 ini harus kurang dari Q dan tidak ada unit ini harus kurang dari Q sampai 15%. Untuk S3-nya rata-rata 24 unit, ini S1, S2 dan S3 ini harus kurang sama dengan dari Q, tidak boleh lebih dari 2 unit. Ini harus kurang juga dari Q sampai 15%. Ini tidak ada unit kurang dari Q sampai 25%. Ini untuk kriteria penerimaan dari bulletnya sama ya, ini S1, S2-nya ini jumlah sampelnya ada 6 masing-masing. Untuk yang S1 kriteria penerimaannya rata-rata jumlah yang terlarut ini harus kurang sama dengan Q plus 10. Untuk yang S2 kriteria penerimaannya ini rata-rata jumlah terlarutnya S1 ditambah S2 harus kurang dari Q tambah 5% plus 5%, sama seperti yang tadi ya. Jumlah sampelnya untuk yang S ketiga ini sama 12. Kriteria penerimaannya rata-rata jumlah terlarut S1, S2 dan S3 harus sama dengan kurang dari Q. Selanjutnya ini ada transfer metode analisa. Di sini ada comparative testing, ini paling umum dilakukan untuk metode yang telah tervalidasi, sampelnya homogen, dianalisa oleh SU dan RU. Selanjutnya ada
co-validation. Ini biasanya digunakan SO dan RO-nya melakukan validasi bersama bareng ini, SO dan RO-nya. Untuk metodenya ini belum dilakukan validasi atau belum tervalidasi. Yang ketiga ini ada revalidation. Revalidation ini RO-nya mengulang validasi. Ini tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SO dan RO. Yang terakhir ada transfer waiver. Ini untuk produk yang existing, prosedur analisa yang telah digunakan, personel SO dipindahkan ke RO. Nah, ini untuk uji stabilitas. Di sini ada 4 ya. Dari prinsipnya, dari tujuannya, jenis, dan desainnya. Untuk prinsipnya dari uji stabilitas ini itu menjamin dari stabilitas produk itu. Kemudian menjaga dari spesifikasi produk sesuai dengan farmakopinya, kemudian dikemas dengan bahan kemas tertentu, ditetapkan dalam kemasan seperti blister, ampul, botol, dan lain-lain. Ini disimpan di kondisi yang telah ditentukan biasanya. Suhunya biasanya ditentukan periode waktu tertentu, berapa tahun untuk uji stabilitas ini. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya uji stabilitas ini untuk apa? Ada 3. Yang pertama itu ada pengembangan, ada sebagai registrasi, dan ada yang sebagai post market. Untuk pengembangan, di sini uji stabilitas digunakan untuk membandingkan formula, proses, dan bahan kemas. Ini dibandingkan dengan keadaan nanti realnya. Kemudian ada untuk registrasi, ini dilakukan untuk dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini untuk kita kalau yang kemarin di kuliah yang pertama untuk launching obat kita kan butuh ACC dari BPOM. Nah, ini digunakan untuk registrasi. Kemudian ada post market, ini untuk melindungi dari klaim, untuk klaimnya kita. Untuk jenis-jenisnya uji stabilitas ini ada 4. Yang pertama ada uji stabilitas dipercepat, kemudian ada uji stabilitas jangka panjang long term, ada in-use stability, ada juga stress testing. Untuk desain di sini untuk desain uji stabilitas terdapat beberapa ya. Yang pertama ada kondisi dari penyimpanan, ada parameter uji yang digunakan, ada spesifikasi, ada pemilihan batch, dan ada juga waktu pengujian. Ini untuk yang pertama kita kondisi penyimpanan di Indonesia ini umumnya zona 4B ya. Ini suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Nah, ini biasanya kita untuk studi preformulasi dan produk komparator. Nah, ini untuk kondisi penyimpanan juga biasanya maka ini ada climate chamber yang di pojok kanan ini. Ini climate chamber. Kemudian untuk pemilihan batch ini dilakukan untuk proses, formula, dan kemasan untuk produk yang komersial. Jumlah batch ini lepas cepat, zat aktif stabil biasanya 2 batch. Untuk lepas lambat atau termodifikasi zat aktif tidak stabil biasanya 3 batch. Nah, untuk waktu pengujian ini digunakan interval pengujian. Tahun pertama ini tiap 3 bulan, tahun kedua 6 bulan, tahun ketiga dan seterusnya ini tahunan. Acuannya lama pengujiannya ini dari studi preformulasi dan produk komparatornya. Nah, selanjutnya parameter ya tadi ya.
jenis-jenis kan ada banyak, desainnya ada banyak, ada yang parameter juga tadi ya. Nah ini parameter dan spesifikasi pengujiannya. Ini keduanya ini perlu dijustifikasi penempatan parameternya dan spesifikasinya untuk interval pengujiannya. Selanjutnya yang terakhir dari desain ini ada sudah ya. Oke. Oh ya, untuk jenisnya tadi untuk yang in use stability ini ada multi dose product setelah dilakukan atau rekonstruksi. Nah, ini jumlah batch-nya ada 2. Minimal intervalnya ini untuk pengujian awalnya 2 batch, di akhir ada 1 batch. Untuk yang stress testing ini dalam kondisi ekstrim ya, contohnya freestyle testing, photo stability testing. Nah ini yang tadi desain uji. Ini ada rekap stabilitas dari rovastatin tablet. Nah, di sini dapat dilihat dari pengemasnya apa, kemudian di situ ada surut pengeringan, identitas zat aktif, seperti ini nanti. Nah, selanjutnya ada ya uji bioekivalensi dan bioviabilitas di sini atau uji BABE. Nah, di sini untuk uji bioekivalensi ini biasanya ini alternatif ya. Ini pemberian dengan dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, efeknya sama. Untuk bioavailabilitas ini kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat tersediaan di tempat kerjanya. Nah, selanjutnya ini yang pertama uji ekivalensi. Di sini ada obat komparator ya. Dulu kan uji ekivalensi hasilkan obat kopi. Nah, di sini di uji ini ada uji in vivo dan in vitro, di mana di in vivo ini bioekivalensi digunakan uji farmakokinetik, dan uji klinik. Sementara yang uji in vitro ini digunakan uji disolusi terbanding. Nah, ini menggunakan PCS, potensi PCS. Nah, kapan ini digunakan? Uji in vitro ini digunakan. Ini digunakan untuk kriteria bentuk sediaan yang sama, tapi dalam potensi yang berbeda. Produsen dan tempat produksinya sama, proporsi zat aktifnya dan excipientnya itu sama. Zat aktifnya juga sangat poten. Tahap pelaksanaannya bagaimana? Tahap pelaksanaannya ini dibagi menjadi 2, yaitu ada validasi metode bioanalitik dan ada juga yang dia menggunakan pembuatan protokol, kemudian persetujuan dari uji BE ini oleh BPOM, pemilihan sukarelawan, kemudian ada monitoring, analisa obat, seperti itu. Untuk kriterianya, belum ya. Kita kriterianya dulu. Untuk kriterianya ini ada 2 parameter, yaitu AUC dan Cmax. Ini oke. Selanjutnya kita ke obat uji. Di obat uji ini diproduksi pada fasilitas dengan CPOB, yang menerapkan CPOB.
Nah, ini batch uji disolusi terbanding, identik dengan produk komersial. Besar batch 1/10 skala produksi atau 100.000 unit terbesar. Untuk obat komparator, ini pemilihan batch sangat penting sebagai acuan. Nah, batch ini disolusinya terbanding. Perbedaan kadar kurang dari 5%, kriterianya memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Obat kopi yang terbukti biokovalen dengan obat inovator termasuk dalam daftar perkualifikasi WHO. Selanjutnya ini ada uji disolusi terbanding. Nah, di sini dilakukan pendekatan uji bioekivalensi. Media disolusi paling menggambarkan kondisi in vitro. pH 1,2, 4,5, 6,8 ini berdasarkan komedial. Surfaktan kurang dari 1%, biorelevan medium, parameternya itu menggunakan F2. Nah, ini untuk rumusnya F2-nya similarity factor. Ini rumusnya bisa dilihat sendiri ya. Untuk kriterianya ini F2 ini harus kurang atau sama dengan dari 50. Untuk aturan perhitungan dari F2 ini minimal 3 titik sampling. Kemudian minimal ya yang digunakan untuk setiap obat ada 12 unit. Titik sampling kedua obat harus sama, ada menit ke-15. Jika menit ke-15% terlarut kedua obat kurang dari 85%, ini dianggap disolusinya sangat cepat. Jadi F2-nya tidak dihitung. Nah, tidak lebih dari 1 nilai rataan dari tiap titik sampling, kurang dari 85% untuk tiap obat. Titik sampling dengan persen terlarut harus kurang dari 85%. Yang kedua, seterusnya diikutkan dan seterusnya ini tidak diikutkan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.